Tapi lebih banyak di kita orangnya rajin ke masjid, orangnya sholat, tapi setelah sholat pulang dari masjid melakukan kemungkaran. Bukan ayat Al-Qur'annya berbohong, tapi sholat kita yang belum betul. Yang bisa korupsi tetap korupsi, yang bisa matanya bermaksiat setelah sholat tetap maksiat. Bukan Al-Qur'annya yang bohong, sholat kita yang bohong. Oleh karena itu Islam mewajibkan belajar minal mahdi ilal lahdi, dari kamu lahir sampai kamu meninggoy. Ustaz, bagaimana cara mengenal Allah? Kan Allah tidak berjisim, tidak ada fisiknya, tidak ada KTP dan KK segala macam. Nah, kita bisa mengenal Allah untuk tingkat dasar melalui ciptaannya. Kalau kita berpikir tadabbur, disuruh Al-Quran bertadabbur, semua yang ada di kiri ini kita sadari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ke kiri, ciptaan Allah, ke kanan ciptaan Allah, ke depan ciptaan Allah, ke atas ciptaan Allah, ke bawah ciptaan Allah, pasangan kita ciptaan Allah. Lalu kenapa lebih sering kita melupakan Allah dalam kehidupan ini? Ada di depan kita air bisa menghilangkan dahaga, ciptaan Allah. Tapi tatkala kita bismillahirrahmanirrahim mau minum saja ciptaan Allah, kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sakit kalbu kita. Kalau begitu sakit kalbu kita, maka semua yang kita lakukan susah terasa. Al-Quran mengatakan tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi lebih banyak di kita orangnya rajin ke masjid, orangnya sholat, tapi setelah sholat pulang dari masjid melakukan kemungkaran. Bukan ayat Al-Qur'annya berbohong, tapi sholat kita yang belum betul. Dan di Al-Quran gitu, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang bisa korupsi tetap korupsi, yang bisa matanya bermaksiat setelah sholat tetap maksiat. Bukan Al-Qur'annya yang bohong, sholat kita yang bohong. Oleh karena itu Islam mewajibkan belajar minal mahdi ilal lahdi, dari kamu lahir sampai kamu meninggoy. Dari kamu lahir sampai kamu wafat wajib lebih-lebih tentang tauhid dan memperbaiki cara sholat kita. Secara fikih nanti bisa kita temukan rukun, syarat sah sholat. Iya, timbul pertanyaan, apakah sholat kita diterima? Karena mau fikihnya menggunakan 4 mazhab, mau 12 mazhab yang kita gunakan, tidak ada satupun ulama yang berani mengatakan di situ sholatmu diterima. Hanya mereka mengatakan sholatmu sah secara fikih. Nah, oleh karena itu sholat itu terbagi kepada 2. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Kalau sholat syariat itu yang telah ditentukan dari Rasulullah 5 kali sehari semalam. Tapi sholat hakikat ataupun sholat tarikat, dia tidak ada waktunya. Itu tertulis di dalam kitab Sirrul Asrar, Al-Gunyah, Mafatihul Ghaib, Nasoihul Ibad, dan lain-lain. Nah, ada sholat hakikat. Apa itu sholat hakikat? Kalau sholat syariat, yaitu kita masjidnya bangunan seperti ini. Kalau sholat hakikat, masjidnya adalah kolbu. Kolbu. Maka jangan sampai kalbumu berpenyakit sehingga asma dan sifat Tuhan tak mau masuk ke dalam, sehingga Allahu Akbar itu hanya di mulut saja kayak orang munafik, tapi hampa tak terasa. Kalau betul-betul Allahu Akbar masuk ke dalam, apa kata Al-Quran? Wajilat qulubuhum. Apabila kamu mengingat dan menyebut nama Allah, maka hatimu kaget bahagia. Sekarang kita mendengar nama Allah, ada orang azan, biasa saja, paling kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, paling begitu, tidak terasa masuk ke dalam. Padahal bahasa Al-Quran, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, kaget hatinya, merasa gembira hatinya. Nah, berarti lagi-lagi masih ada masalah di qalbu kita. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda mengetahui? Kita jangan terbiasa kita menjelekkan hati orang, lupa menjelekkan diri sendiri. Kita introspeksi diri, karena Islam itu tujuannya kata Al-Quran ku angkusikum wa ahlikum naro,
Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukan tetanggamu, bukan orang lain yang nomor satu, tapi dirimu dan keluargamu. Untuk atau cara mengetahui hati kita bersakit apa tidak, Imam As-Saqiqu Al-Balkhiyu mengatakan di dalam kitabnya Alamatus Syaqawati Khamsatun. Ciri-ciri yang bermasalah hatinya itu minimal ada 5. Yang pertama, qaswatul qulub, keras hatinya. Yang keras hatinya bagaimana? Ada seiman tetangganya Islam, susah hidupnya, sementara dia lumayan, dia tak pernah tersentuh hatinya untuk membantu. Bahkan yang lebih parah, dia datang ke tempat minum-minuman, dia datang ke kafe, dia cetrek, dia foto, dibuatnya di statusnya di sosmed. Kadang-kadang sekarang nenek-nenek ada. Dilihat sama tetangganya yang susah, dia tak pernah peduli. Yang dipikirkannya hanya kesenangannya pribadi. Nah, ini namanya munafik. Kok bisa ada sosmed? Itulah ciri-ciri Sayyid Dajjal untuk merusak keimanan kita. Jadi bukan tak boleh bersosmed, tapi kalau bisa masukkanlah akhlak Islam ke situ. Kita harus jauh pemikirannya. Emang enak yang kumakan ini, emang boleh masakannya ini. Kita foto, pernah terpikirkan tetangga kita yang sedang kelaparan dan kesusahan? Kalau tidak kepikiran, berarti qaswatul qulub, keras hatinya, tak mudah tersentuh, tak pandai membaca keadaan. Karena Nabi Muhammad SAW prakteknya, istrinya memasak, kalau dagingnya itu sedikit, maka kuahnya dibanyakkan. Kecium sama tetangga kuahnya, bagi minimal kuahnya. Kita dengan bangga, hai guys, ini orang sekarang, nenek-nenek pun datang, bukan anak muda lagi. Nenek-nenek pun berstatus, di fotonya cetrek, dikirimnya, alhamdulillah ala kulli hal. So alhamdulillah. Tapi tak peduli sama tetangganya, tak peduli sama orang-orang yang dikenalkannya, yang dikenalnya dalam keadaan susah. Nah, itu namanya bukan akhlak Islam. Tapi kalau niatnya hanya memberitahukan alamat, boleh. Tapi kan kalau memberitahukan alamat bukan nenek-nenek biasanya, sudah ada tugasnya, youtubernya ada, orang-orang yang memasukkan alamat itu ada. Ini nenek-nenek. Ini salah ciri-ciri qaswatul qulub. Apabila hati kita keras, kata Nabi, qaswatul qulub likasratiz dzunub, kerasnya hati karena banyaknya dosa. Zaman sekarang di situ paling banyak terjadi. Bahkan yang lebih lucunya, sesama Islam sekarang itu tidak mau saling menyapa. Masing-masing hidupnya. Ini ciri-ciri asyaiton untuk merusak persaudaraan Islam. Karena Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau Islam agamanya itu bersaudara. Harusnya setiap ketemu gunakan hadis Nabi, minimal tatabassam, senyum. Minimal kalau ketemu tak bisa assalamualaikum atau enggan mengucapkan itu dibilang orang soalim, minimal kalau ketemu merasa Islam senyum. Ini cuek, betul. Nah, ini juga keras hati kita, bermasalah, tak peduli dengan orang lain. Padahal datangnya Nabi Muhammad itu adalah untuk atau lebih peduli kepada orang lain. Misal meninggalnya Nabi Muhammad itu, yang dipikirkan Nabi Muhammad bukan dirinya dan keluarganya, tapi ummati, ummati, ummati. Orang lain terus yang dipikirkannya, umatku, umatku, umatku. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi biar ada rasa saling peduli di antara kita. Yang kedua, hati orang itu bermasalah, kata As-Saqiqu, adalah wajumudul aini. Wajumud, dan membeku al-aini, matanya. Apa membeku di sini maksudnya? Dia tidak bisa menangisi kesalahan dan dosanya. Mulutnya mengatakan aku makhluk berdosa, tapi air mata tidak mau keluar. Kalau ada begini, nah itu ada masalah di dalam kalbu kita. Aku memang banyak dosa, tapi tidak sampai mau menetes air mata. Kalau memang kita merasa banyak dosa, takut dibakar oleh Allah, takut diazab oleh Allah, takut tidak berjumpa dengan Allah nanti, ya keluar dong air mata. Nah,
Tapi saya yakin mayoritas kita paling susah untuk mengeluarkan air mata mengakui dosa kita. Nah, kalau itu terjadi di kita, maka mulai kita perbaiki kolbu kita itu dalam keadaan. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang bermasalah kolbunya, warra'batu fid dunya, ini paling kencang sekarang. Warra'batu fid dunya, dan cinta, betul-betul suka fid dunya, di dalam dunia. Kita lihat sekarang berlomba-lomba orang Islam sekolah setinggi-tingginya di umum menggapai ijazah dengan tujuan agar masa depan anaknya mendapatkan pekerjaan. Sehingga yang diperintahkan oleh Islam menuntut ilmu agama dulu tidak lagi dipedulikan. Kenapa? Karena kata dia, pikiran dia, ini di alam nyata bro, katanya. Di alam nyata, kalau akhirat itu alam goib. Jadi alam nyata ini kalau lapar tak tahan, maka dia sibuk belajar setinggi-tingginya tentang dunia, kewajiban pondasi keislamannya tidak mau. Ini masalah, berarti kolbu kita sedang sakit. Orang berlomba-lomba yang punya uang, mewah-mewahan mobilnya, Pajero tak cukup, kalau asahan jalan mungkin Lamborghini sudah banyak, bermewah-mewahan. Tapi anak yatim dilantarkannya, orang miskin tak peduli, karena di pikiran dia hanya raghatul dunia, terlalu cinta kepada dunia.